Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muiz, suara saya sudah terdengarkah, Pak? Halo, Sampun, Pak Bu. Muiz. Sampun, Bu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Bapak narasumber kita, saya panggil Mas saja, kelihatannya ini masih muda sekali, adik saya jauh ini. Saya panggil Mas saja, Mas, biar lebih akrab gitu. Yang saya hormati Mas Dona Agus Setiawan selaku narasumber kita pada sore hari ini. Yang terhormat Bapak Dr. Kasbun Eger, MPD selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas PGRI Semarang, sekaligus juga pembina di Master Nusa. Yang kami hormati Bapak Dr. Aris Serton MM selaku Ketua Panitia Diklat pada sore hari ini. Dan yang kami hormati Bapak Abdul Muiz selaku anggota dari Master Nusa. Bapak Ibu semuanya selamat sore, sugeng sonten, sehat selalu Bu. Kami ucapkan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga senantiasa sehat selalu. Alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali dalam keadaan sehat tentunya, meskipun dengan cuaca yang seperti ini dalam keadaan virtual, tetapi semoga tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap belajar dan terus belajar untuk mengembangkan ilmu kita dan bisa kita tularkan kepada anak didik kita sehingga bisa bermanfaat tidak hanya pada diri kita tetapi juga kepada masyarakat di sekitar kita, tentunya bersama Master Nusa, masyarakat terdidik Nusantara. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat beserta salam kita sanjungkan ke pangkuan beliau Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari kemudian. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada sore hari ini kita bersama untuk mengikuti diklat, yaitu video pembelajaran dengan ke depan akan dibimbing, dipandu oleh yang sangat kami hormati Mas Dona Agus Setiawan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum diklat pada sore hari ini kita laksanakan, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga nanti cuacanya seperti ini, mendung hujan. Di sini hujan Bapak Ibu, semoga tetap lancar. Nanti tidak ada kendala karena kita virtual. Semua yang kita rencanakan semoga tetap lancar sesuai dengan yang kita inginkan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja selanjutnya kita mendengarkan lagu Indonesia Raya.
Terima kasih Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya Pak Mukis, Bapak Dr. Ngasbun sudah rawuhkah? Sampun Bu Fit. Sampun, nggih nuwun sewu Bapak. Gasik wau. Oh nggih. Nggih. Langsung saja Bapak Ibu akan bersama untuk sambutan sekaligus nanti membuka acara diklat pada sore hari ini, yaitu yang akan disampaikan oleh yang kami hormati Bapak Dr. Andes Hartono MM. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Hartono MM, kami persilahkan. Pak Fitri, ingin tahu apakah suara saya bisa terdengar? Sampun Bapak. Alhamdulillah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng santen Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini kita bisa dipertemukan pada mimbar yang sangat mulia ini. Nah, untuk itu mohon izin untuk hal pertama yang ingin saya haturkan tentu saja ucapan terima kasih. Terima kasih yang pertama kami tujukan kepada Bapak Ibu. Matur nuwun untuk rawuhnya Bapak Ibu Master Nusa. Ucapan terima kasih yang kedua kami sampaikan kepada saudara saya, Mas Dona. Terima kasih Mas Dona, sudah rawuh berkenan untuk berbagi ilmu dengan Bapak Ibu Guru yang rawuh pada sore hari ini. Insya Allah apa yang Mas Dona nanti akan sampaikan kepada kita semuanya, kami semuanya itu akan bernilai ibadah. Kemudian ucapan terima kasih yang selanjutnya kami aturkan kepada guru kita, saudara kita, Bapak Dr. Ngasbun Egar. Sugeng santen Bapak. Matur nuwun Bapak untuk perkenan rawuhnya, insya Allah dengan ya, Pak Dokter, Pak Direktur, apa yang saat ini menjadi diskusi kita pada sore hari ini akan memiliki bobot ilmu yang lebih, dan insya Allah, amin, nantinya civil efeknya dari apa yang Bapak lakukan nanti akan juga memiliki bobot yang bernilai bagi kami semuanya. Untuk selanjutnya mohon perkenan Bapak untuk nantinya memberikan kalimat-kalimat kunci yang akan kami perbincangkan di 4 hari ke depan dimulai pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, mohon izin untuk saya melaporkan bahwasanya diklat pada sore hari ini sangat spesial Bapak Ibu. Sangat spesialnya pertama kalau dilihat dari yang rawuh alhamdulillah tidak sebanyak yang kemarin. Tentu hal ini menjadi sesuatu yang sangat bagus untuk pemahaman kita, untuk intensifnya diskusi kita. Ya, tentu Bapak Direktur saya matur bahwa menjelang dan setelah tahun baru, kiranya banyak sekali teman yang berkenan berbagi untuk diklat atau pelatihan dan lain sebagainya, hingga kemudian akhirnya terkesan Bapak Ibu Guru bingung untuk memilih. Saya terbawa itu bagus, harus kita syukuri bahwa banyak teman berbagi. Saya kira hal tersebut menunjukkan bahwa banyak kepedulian, hingga kemudian akhirnya insya Allah perkembangan dari Bapak Ibu Guru memiliki portofolio yang tentunya akan lebih baik ketika hanya 1 atau 2 penyelenggara.
datang dari seluruh pelosok Nusantara. Dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Dan apa yang kita perbincangkan kali ini adalah video pembelajaran dengan aplikasi PowerPoint. Selanjutnya, Bapak Ibu, saya matur bahwa selama 4 hari ke depan, format dari pembelajaran kita itu terbagi dalam 2 pokok kegiatan. Untuk hari pertama dan kedua, hari ini dan besok kita akan bertemu secara daring seperti kali ini. Nah, di dalam pertemuan tersebut, kita akan menggunakan link Zoom seperti saat ini, dan Bapak Ibu silakan melakukan interaksi melalui tatap muka virtual dengan narasumber kami, Mas Dona. Tentu saja pasca atau sebelum tatap muka ada materi persiapan ketika bertemu secara daring. Di ketiga dan keempat, Bapak Ibu, kita masih dalam format pelatihan, format diklat. Kita akan belajar secara luring. Artinya bahwa Bapak dan Ibu belajar mandiri, menyelesaikan penugasan, dan barangkali pendalaman materi yang sudah kami jelaskan. Namun demikian, meski penyelenggaraan secara luring, narasumber kami, yaitu Mas Dona, akan mendampingi Bapak Ibu ada di dalam grup. Nah, dengan demikian, Bapak Ibu bisa saja meminta kepada beliaunya, memohon kepada beliaunya untuk diadakan, sebut saja misalnya, Mas, saya ingin diterangkan secara live melalui tampilan Zoom. Monggo Bapak Ibu. Sekiranya hal itu dikehendaki, insya Allah saya jelas jaminan bahwa instruktur yang kami hadirkan itu sangat berkenan untuk membantu mendampingi Bapak Ibu. Selanjutnya, Bapak Ibu, bahwa karena formatnya ini adalah diklat, maka harus ada sesuatu yang merupakan hasil dari diklat tersebut. Untuk itu, Bapak Ibu, ada tagihan yang kita sebut sebagai tugas. Bapak Ibu, di akhir diklat nanti itu diharuskan untuk menyelesaikan tagihan. Saya sangat yakin bahwa tagihan tersebut itu sudah disesuaikan dengan pertama poin materi yang memang harus Bapak Ibu kuasai. Terus yang kedua, bahwa sangat kami kondisikan untuk Bapak Ibu bisa mengerjakan dengan melalui diskusi. Saya ulangi sekali lagi, Ibu, bahwa penyelesaian dari tugas tersebut kita lakukan secara diskusi, semuanya pasti bisa di saat pengurangan mandiri. Dan dalam diskusi tersebut tentu saja instruktur kami, Mas Eko, itu akan sangat senang bisa membantu Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bahwasanya untuk tagihan tersebut saya justru tantangan kagem Bapak Ibu. Jadi mohon tidak dipersepsikan ini sebagai sebuah ujian, tapi ini sebuah tantangan bagi Bapak Ibu guru untuk kersa berkarya. Kami mengundang, saya ulangi, kami mengundang Bapak Ibu untuk menghasilkan karya setelah pelatihan ini melalui diklat yang kita pelajari. Artinya, monggo Bapak Ibu hasilkan karya dengan aplikasi PowerPoint ini untuk kepentingan pembelajaran. Atas tantangan tersebut, kami atau Master Nusa sanggup mewadahi
sanggup memadai dalam sebuah kemasan yang insya Allah bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu guru yang lain yang saat ini belum punya kesempatan untuk berlatih bersama kita. Nah, hasilnya nanti bisa kita kemas menjadi paket industri dalam bentuk CD ataukah dalam bentuk link yang bisa di-download oleh Bapak Ibu hingga kemudian akhirnya menjadi sesuatu yang selain bernilai untuk bernilai untuk nilai keekonomian, insya Allah akan kami upayakan agar karya-karya yang sudah Bapak Ibu hasilkan nanti ini akan bisa menjadi sesuatu yang bernilai akademis pula. Artinya mudah-mudahan ini nanti akan menjadi format baru, Pak Direktur, karena Bapaknya tadi TGRI. Mohon kiranya nanti bisa dipenggalih, dipikirkan agar karya dari teman-teman ini nanti bisa diusulkan ke Dignas untuk bisa menjadi sesuatu yang bisa dinilaikan PAK. Monggo sekali lagi Bapak Ibu, mari kita hasilkan sesuatu, kita kemas menjadi karya yang nanti kita terbitkan secara virtual bersama-sama. Insya Allah akan bernilai bagi siapapun, termasuk bagi diri kita. Bapak Ibu guru yang berbahagia, rasanya hampir tidak sabar menanti karya Bapak Ibu. Insya Allah Master Nusa akan mewadahi karya Bapak Ibu tadi dalam sebuah lab yang sudah kami persiapkan. Dalam 1-2 hari ini web dengan format e-commerce sudah siap untuk diluncurkan. Trialnya barangkali Bapak Ibu bisa menyesani di www.masternusa.com. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, terakhir saya matur, monggo kita bersama-sama agar berdoa agar negeri kita segera terbebaskan dari wabah yang memang saat ini sedang melanda. Semoga Bapak Ibu guru khususnya selalu disehatkan, selalu bisa berkarya bagi anak-anak dan bagi pendidikan. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, atas izin semuanya Bapak Ibu guru peserta, atas izin Bapak Direktur, atas izin hadir pada hari ini diklat video pembelajaran dengan aplikasi PowerPoint pola 32 jam terhitung dari tanggal 21 hingga tanggal 24 Januari 2021 saya nyatakan dibuka. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Fitri. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hartono. Sepertinya internetnya agak kurang mendukung ini Pak. Oh. Ya. Terima kasih Bapak kami sampaikan. Mohon maaf ini agak naik turun ini Bapak untuk sinyalnya ya. Semoga nanti tetap lancar sampai akhir. Terima kasih Bapak Hartono sudah menyampaikan sambutannya sekaligus Bapak pada sore hari ini.
Dan selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita dengarkan bersama keynote speech yang akan disampaikan oleh yang kami hormati Bapak Dr. Ngasrin Eger MPD. Kami tunggu dawuh saktinya. Biasanya Bapak ini selalu memberikan dawuh-dawuh sakti, kalimat-kalimat saktinya sebagai pembuka setiap diklat yang kita laksanakan. Dan monggo yang kami hormati Bapak Dr. Ngasrin Eger MPD. Terima kasih Bu Fitria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Ketua, Master Nusa, beserta segenap jajaran yang berkesempatan hadir ya dalam acara ini. Ada Mas Muiz ya, dan tim admin yang lain yang berkesempatan hadir, Bu Fitria, dan lebih khusus ya kepada Bapak Ibu hadirin sekalian, ya segenap peserta pelatihan yang berbahagia. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala sore ini ya di sela-sela rutinitas ya aktivitas kita bersama-sama acara penting ini, dan telah hadir juga bersama-sama dengan kita instruktur kita Mas Dona. Assalamualaikum Mas Dona. Sehat ya Mas. Ya. Alhamdulillah. Saya dalam 4 hari ke depan nanti Bapak Ibu sekalian akan bersama dengan beliau ya Mas Dona. Saya ditugasi untuk mengawali ini ya, jadi mengawali menyampaikan kunci-kunci penting ya dari apa yang akan dipelajari Bapak Ibu bersama dengan Mas Dona dalam 4 hari ke depan. Khususnya tentang ya nanti diskusi kita, latihan Bapak Ibu bersama-sama yang akan didampingi oleh Mas Dona nanti akan fokus di media pembelajaran khususnya video dengan memanfaatkan ya video pembelajaran dengan memanfaatkan aplikasi PowerPoint ya. PowerPoint ternyata tidak hanya mampu ya digunakan secara statis, hanya menyampaikan pokok-pokok poin-poin penting yang kita sajikan, tetapi juga bisa dikelola sedemikian rupa ya, bisa dibuat menjadi video, bisa animasi ya, bisa dengan berbagai cara. Tentu di tangan ahlinya ya, nanti Bapak Ibu akan bersama-sama, akhirnya kita harapkan dalam 4 hari ke depan ya bisa mendapatkan ilmu-ilmu penting sekaligus keterampilan ya. Setelah Bapak Ibu memahami konsep-konsepnya, tentu nanti Mas Dona akan lebih banyak menyampaikan hal-hal praktis ya. Jadi bagaimana Bapak Ibu dari aplikasi PowerPoint itu ya bisa dikemas sedemikian rupa untuk menjadi video ya, animasi dan sejenisnya. Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini izinkan saya menampilkan tayangan sedikit ya untuk memudahkan pemahaman Bapak Ibu. Saya minta izin untuk share screen. Ini Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan sudah terlihat ya. Jadi apa yang akan kita bahas ya, ini temanya back to school ya. Ini doa ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kita berharap berbagai kesulitan kita ya, pandemi yang melanda di seluruh dunia ini mudah-mudahan bisa segera surut ya, kemudian hilang ya, kemudian kita akan kembali pada situasi yang normal gitu. Harapan kita seperti itu tentu ya. Maka di dunia pendidikan nanti kita juga akan bersama-sama back to school ya. Back to school, back to campus gitu ya untuk yang mahasiswa.
Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan sedikit tentang esensi media pembelajaran inovatif ya di era digital. Ya, ini saya sampaikan untuk mengawali yang nanti akan dikembangkan secara lebih detail ya, khususnya pada prakteknya nanti bersama-sama dengan Mas Dona. Ya, ini CV saya Bapak Ibu singkatlah. Setelah mengikuti diskusi kali ini, kita harapkan Bapak Ibu mampu menjelaskan interaksi pembelajaran. Kayak apa sih interaksi pembelajaran, khususnya nanti bagaimana kita harus kemas ya. Kemudian media ya sedikit kita nanti akan melihat pada media pembelajaran ya, dan apa sih pentingnya, apa sih perannya, apa sih manfaatnya gitu nanti ya. Mudah-mudahan tidak terlalu lama lah waktu saya, karena saya yakin Bapak Ibu pengen segera untuk bisa praktek ya, sesegera mungkin bisa menggunakannya ya untuk bisa dipakai ya secara praktis ya untuk mengembangkan proses pembelajaran Bapak Ibu di kelas, lebih-lebih suasana sekarang ini ya. Nah, menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, saya kira Bapak Ibu sekalian ya, dengan kerja keras ya Bapak Ibu bisa menciptakan karya-karya inovatif. Nah, kalau itu berupa karya-karya inovatif semacam ini, ya Bapak Ibu ada aplikasi tertentu, kemudian Bapak Ibu pakai, Bapak Ibu manfaatkan untuk mengemas pembelajaran, mengembangkan sebuah proses pembelajaran sedemikian rupa, tentu nanti akan mendapatkan nilai angka kredit yang cukup tinggi gitu nanti ya. Tentu setelah melalui penilaian oleh para penilai di PAK gitu. Nah, tetapi memang karya inovatif merupakan salah satu ya bagian penting ya, selain tentu menulis buku ya, kemudian juga membuat media-media interaktif ya, kemudian menulis artikel ilmiah dan sebagainya. Oleh karena itu Mas Nusa ya sebenarnya bekerja sama dengan Pasca Sarjana Universitas PGRI Semarang ini bisa juga kita sedang menyiapkan wahana ya, sarana bagi Bapak Ibu untuk berkiprah ya, menulis buku, menulis artikel ilmiah ya yang nantinya bisa digunakan untuk mengembangkan karir Bapak Ibu sekalian. Nah, kita lihat ke sini Bapak Ibu sekalian ya, media pembelajaran, interaksi pembelajaran ya. Interaksi pembelajaran itu sebuah hubungan timbal balik ya antara guru siswa, antara siswa dengan siswa dan sebagainya gitu ya. Jadi dengan adanya interaksi yang tinggi ya antara guru dengan siswa atau antar siswa, maka akan terjalin ya penyampaian pengalaman dan sebagainya. Hal ini yang kemudian akan membawa suasana kelas menjadi aktif dan kondusif. Ini dikemas dalam sebuah interaksi pembelajaran yang sedemikian rupa. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu kita menyadari semuanya ya bahwa berbeda dengan situasi-situasi sebelumnya, ya interaksi pembelajaran dalam suasana normal bisa berlangsung seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini gambarannya ya, gambarannya berarti sebuah interaksi pembelajaran itu yang kita lakukan di dalam kelas-kelas normal kita ya, di masa normal sebelum ada wabah atau pandemi COVID-19 ya, maka proses pembelajaran secara umum ya interaksinya terjadi seperti ini kira-kira Bapak Ibu. Jadi ada metode, berbagai metode pendekatan yang kita pakai ya. Kemudian kita selaku guru menyampaikan pesan kepada para siswa kita ya, siswa kita yang lain menyampaikan pesan kepada siswa yang lain dan seterusnya. Jadi ada hubungan interaksional ya di situ ya, yang semuanya dihubungkan oleh media pembelajaran. Jadi media itu berarti alat hubung gitu kan. Nah, Bapak Ibu sekalian, suasana sekarang itu sangat berbeda dengan suasana sebelumnya. Suasana sekarang yang pertama kita hadapi bersama adalah COVID-19. Ini nggak bisa kita hindari karena ini sudah qadarullah gitu ya.
Jadi COVID-19 sudah qadarullah. Kita yang bisa adalah sekarang ikhtiar, ya kita menyikapi, ya bukan kemudian mengumpat-umpat, kemudian lalu mau menghindar kemana, karena bisa jadi di seluruh bagian dan sebagainya gitu. Jadi yang bisa adalah kita menyikapi secara bijaksana. Kita melakukan sejumlah ikhtiar, ya, apakah itu dengan cuci tangan, pakai masker, jaga jarak dan sebagainya. Yang salah satunya kemudian pelatihan-pelatihan ini juga kita kemas secara online gitu. Kayak ini juga gitu ya. Nah, maka kelas-kelas kita ya dipengaruhi oleh situasi COVID ini, akhirnya ada situasi baru, ya, ada interaksi baru yang harus kita kemas sedemikian rupa yang itu berbeda dengan yang terjadi pada waktu sebelumnya. Ini pertimbangan pertama, Bapak Ibu sekalian. Nah, ya, pertimbangan yang pertama. Pertimbangan yang kedua, Bapak Ibu, learning style siswa kita itu ya dalam satu kelas saja itu berbeda-beda, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada yang learning style-nya itu lebih menonjol menggunakan visual, ya. Jadi anak-anak kelompok visual itu kalau melihat Bapak Ibu guru, ya, menerangkan dengan memberikan catatan, bacaan dan sebagainya lebih cepat gitu. Nah, tapi ada yang lain lagi yang kemudian lebih kuat, lebih menonjol pada sisi auditorinya, pendengarannya. Nah, anak-anak kita itu harus kita sadari seperti itu, ya, teksturnya, ya. Jadi teksturnya, ya, di kelas kita itu ada sekian anak yang lebih kuat visualnya, ada sekian persen anak yang lebih kuat auditorinya. Kalau mendengar diterangkan, ya gitu, dijelaskan, gitu, itu lebih cepat ya mereka memahami, kemudian lebih lama ya daya tahan ingatannya ya di dalam pikiran dan seterusnya. Tetapi ada juga anak-anak yang model belajarnya, ya gaya belajarnya adalah kinestetik. Mereka harus melakukannya, mempraktekkannya, gitu. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dengan berbagai tipe, ya, model pembelajaran anak, model penangkapan anak terhadap informasi yang kita sampaikan itu, ya maka tentu karena kita juga kebanyakan tidak paham, ya, ada berapa persen yang visual, ada berapa persen yang auditori, ada berapa persen yang kinestetik, ini tentu kebanyakan Bapak Ibu guru tidak paham kan, tidak memahami itu kan kita kan gitu kan. Nah, oleh karena itu akhirnya kita harus memadukan sebuah proses pembelajaran, interaksi pembelajaran yang kita kemas sedapat mungkin memberi kesempatan luas ya untuk anak-anak yang kuat di sini ya untuk memanfaatkan betul secara maksimal penglihatannya. Ya, di samping itu kita juga harus memberi kesempatan seluas-luasnya anak-anak kita yang bertipe auditori ya untuk memanfaatkan kemampuan mendengarnya ya secara luas, secara baik. Demikian juga anak-anak yang lincah ya harus bergerak ke sana kemari dan sebagainya, harus mempraktikkan sesuatu, kita beri peluang juga gitu. Sehingga mereka semua ini bisa terlayani dengan sebaik-baiknya. Esensinya ya kan pembelajaran kita semacam itu Bapak Ibu sekalian. Nah, belum lagi kalau kita pahami bersama Bapak Ibu sekalian, ya, ada situasi lagi yang harus menjadi pertimbangan kita selain tadi yang pertama itu, maaf saya kembalikan tadi ya, yang pertama ya. Nah, ini ya. Nah, situasi kita sekarang sedang COVID ya. Kemungkinan kita pertemuan tatap muka juga masih kecil, belum menentu sampai sekarang kapan nanti kita bisa melakukannya. Dan itu pun nanti pasti kemudian akan ada pembatasan, jumlah siswa dibatasi, waktunya juga dipendekkan dan sebagainya. Maka karena sebagian harus dilaksanakan melalui online gitu. Nah, situasi COVID yang memaksa kita untuk menyesuaikan diri sedemikian rupa dalam pembelajaran, kemudian style ya, tipe-tipe anak-anak kita dalam belajar yang kekuatannya berbeda-beda di kelas kita itu, dan ini yang informasi penting juga yang harus kita pahami sebagai guru, bahwa ketika kita lecturing ya kita menerangkan ya tanpa ada alat bantu apa-apa itu hampir nol ya, sebenarnya bukan nol sama sekali ya, hampir nol Bapak Ibu sekalian. Kemudian kalau reading itu ada 10%, tingkat retensinya ini ya,
tingkat ingatannya itu, mengingatnya. Kalau membaca itu 10% ingatnya. Kemudian audio visual, ya, audio visual. Jadi ada pendengarannya, ada ini lewat video, ya lewat animasi dan sebagainya, itu bisa 20%. Kalau ditambah lagi dengan demonstration, saya kira nanti lewat video itu juga bisa untuk menunjukkan demonstrasi tertentu, maka bisa 30%. Nanti dipadu dengan diskusi, ya anak-anak dilibatkan dalam diskusi, apakah itu diskusi kelas yang secara langsung, kemudian go into groups, ya, to big groups misalnya, jadi 3 kelompok besar di kelas, ya. Atau kalau nanti dalam hal pakai Zoom berarti ada breakout room itu kan, ada breakout roomnya itu, dan bisa dibagi-bagi ke ruang-ruang itu, gitu kan. Nah, maka itu bisa terlibat dalam diskusi, bisa juga work in pairs, ya, dan seterusnya. Nah, sampai akhirnya Bapak Ibu harus memastikan diri banyak memberikan praktek-praktek kepada anak-anak didik kita. Jadi jangan terbatas pada informing gitu kan. Jadi information from the teacher, ya, tetapi kita harus memastikan bahwa apa yang kita informasikan harus berupaya dihayati, dipraktekkan, didemonstrasikan, didiskusikan, ya, ada konfirmasi dan sebagainya. Kemudian nanti akhirnya dipraktekkan gitu. Nah, kemudian pada saat berikutnya, ketika kita menghendaki tingkat retensinya, tingkat ingatan, ya penerimaan anak-anak itu bisa mencapai 90%, itu jika mereka teach others gitu. Mereka mengajar, ya, yang lain, ya, tutor sebaya, jadi tutor. Jadi misalnya setelah melakukan diskusi di kelompoknya, nanti mereka presentasi, menerangkan kepada kawan-kawan di kelompok lainnya gitu ya. Itu bisa terkelompok ke sini gitu. Ini kita harapkan nanti bisa sampai 90%. Ini kan luar biasa. Maka betapa pentingnya pelatihan yang akan disampaikan oleh Mas Dona hari ini, ya, karena nanti akan berkontribusi lewat animasi, lewat video yang Bapak Ibu kemas nantinya, itu tentu bisa memicu, di situ ada unsur demonstrasinya, ya, ditunjukkan hal-hal tertentu, ya. Kemudian bisa memicu untuk menjadi trigger, ya, untuk melakukan diskusi antar anak itu, gitu kan. Kemudian juga bisa mempraktekkan, ya, dan akhirnya bisa melakukan apa yang mereka pelajari di kelompoknya, ya, bisa diajarkan kepada. Nah, by teaching others, maka kita harapkan bisa 90%. Betapa pentingnya, ya, nanti apa yang akan Bapak Ibu pelajari dalam 4 hari ini. Mudah-mudahan Mas Dona nanti, sudah Mas, nggak usah terlalu teoritis, praktis-praktis saja. Ini begini Bapak Ibu, ini begini Bapak Ibu. Nah, gitu. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan demikian, ya, karena kita ada dalam situasi baru, ya, maka semua yang kita lakukan berarti sedapat mungkin kita memanfaatkan secara keseluruhan berbagai device yang kita punya, apakah itu HP, kita pakai laptop, kita pakai komputer, kita pakai. Kalau di sekolah kita punya LMS, ya, punya learning management system tertentu, kita pakai dan seterusnya. Maka dengan optimalisasi, ya, keseluruhan sumber daya yang ada di situ, ya, sumber daya Bapak Ibu guru sendiri, kemudian juga memanfaatkan sumber daya di lingkungan yang ada, ya, lalu memanfaatkan juga e-book. Ini tadi Pak Ketua sudah menginformasikan, menyampaikan bocoran juga ke kita bersama bahwa sekarang mulai disediakan e-book gitu ya oleh Mas Nusa ini untuk kepentingan masyarakat. Nah, ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, ya. Sampai kemudian nanti juga ada online materials yang disediakan, ya. Nah, ini bisa juga memicu nanti untuk praktek-prakteknya bisa personal learning, ya, bisa ada parent child interaction juga di situ gitu ya, karena kita proses pembelajarannya adalah di rumah gitu kan. Dan seterusnya. Jadi ini nanti sangat saya kira sangat penting apa yang akan kita pelajari itu Bapak Ibu sekalian, dengan memberdayakan semua komponen yang ada, tidak hanya guru, ya, tenaga kependidikan yang ada di sekolah, berbagai sarana prasarana yang ada di sekolah, tapi sampai kemudian proses pembelajaran kita harus merambah ke keluarga sekarang, ya. Jadi
sarpras yang ada di keluarga harus semua mulai, ya masyarakat kita dorong, kita ajak untuk bagaimana mengemas sedemikian rupa peralatan yang ada di rumah tangga mereka bisa dimanfaatkan untuk proses pembelajaran anak-anaknya dengan baik. Bapak, Ibu, kakak-kakaknya bisa menjadi fasilitator yang baik bagi anak-anak itu gitu. Jadi ada interaksi yang bagus gitu. Nah, ini kira-kira karena kita memang harus learning from home ya. Kita harus banyak learning from home ya, kita harus banyak working from home ya. Maka semua harus kita optimalkan peran-peran itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya ini bagian-bagian akhir ya dari diskusi di awal kita ini, pentingnya media pembelajaran. Jadi kalau tadi ya, skala tadi loh ya, jadi tingkatan-tingkatan tadi, kalau kita menggunakan media pembelajaran maka ya pentingnya bisa membuat konkret ya sebuah konsep yang abstrak. Dengan media pembelajaran bisa konkret. Bisa memperjelas penyajian pesan ya agar tidak terlalu bersifat verbalistis. Jadi jangan sampai anak-anak kita hanya nanti mampu melisankan tapi nggak tahu maknanya, nggak tahu maksudnya dengan baik gitu. Jadi jangan menghafalkan berupa kata-kata gitu ya. Nah, yang berikutnya ini Bapak Ibu sekalian, bisa juga media pembelajaran itu mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera, gitu kan. Jadi ruang kita ya terbatas, waktu kita kalau kita menggunakan e-book, gitu ya, maka itu bisa digunakan di mana saja. Ketika pergi bersama orang tuanya di mobil bisa pakai HP-nya, ya, bukan hanya untuk mainan HP sekarang, tetapi bawa kemana-mana bawa HP untuk proses pembelajaran, nah kan gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya ya penggunaan media pendidikan secara tepat dan bervariasi juga dapat mengatasi sikap pasif ya anak didik kita. Bapak Ibu sekalian, kita mesti menyadari bahwa ketika bu guru ya semacam ini misalnya bertemu dengan menggunakan media tertentu ya, ini bisa jadi interaksi bisa terkendali dengan sebaik-baiknya ya. Ketika anak yang perhatiannya keluar, misalnya ibu guru bisa secepatnya untuk menegur ya, untuk mendekati ya dan sebagainya, mengikat kembalilah perhatiannya kepada pelajaran. Tetapi manakala proses pembelajaran kita lakukan dari jarak jauh ya, Bapak Ibu guru ada di sekolah ya, kemudian mengendalikan anak-anak yang tersebar di mana-mana di rumah masing-masing dengan fasilitas yang tentu berbeda-beda dengan kemampuan anak yang maka membutuhkan kecakapan tersendiri, membutuhkan fasilitasi tersendiri ya, ada kiat tersendiri, ada strategi yang harus dikembangkan. Salah satunya dengan menggunakan video atau animasi yang akan dipelajari dalam 4 hari ini. Kemudian dengan media pembelajaran juga akan mempersamakan ya rangsangan ya pengalaman dan persepsi. Diharapkan ya betapapun tentu anak dibebaskan ya untuk memahami sesuatu, tetapi tentu ada rambu-rambu ya, ada penyamaan persepsi yang bisa dibangun ketika media pembelajaran tersedia dengan baik. Dan media pembelajaran yang memungkinkan adanya interaksi langsung antara peserta didik dengan lingkungannya. Ya, media-media seperti itu yang harus kita gagas yang seterusnya. Nah, seterusnya Bapak Ibu sekalian, ini sejumlah pertimbangan ya ketika kita sebagai guru memilih media pembelajaran. Apa tujuan yang akan kita capai? Apakah menekankan pada sisi kognitif? Ketika itu kita sedang menekankan pada sisi afektif, atau ketika itu lebih kuat pada psikomotornya yang dibutuhkan, ataukah justru ketiga-tiganya pada saat itu sama-sama pentingnya misalnya ya dengan proporsi yang sama, maka ini menjadi pertimbangan ya, tujuan apa yang akan dicapai. Kemudian materi pelajarannya apa ketika itu ya. Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana. Ini juga harus menjadi pertimbangan penting ya Bapak Ibu sekalian ya, karena kondisi anak-anak kita di rumah masing-masing juga berbeda-beda, daya dukung dari orang tuanya juga berbeda-beda. Ya, lingkungan akademis di rumah itu antara satu keluarga dengan
keluarga yang lain juga berbeda ya. Ada keluarga yang sangat akademis ya, tetapi sangat akademik ya, tetapi ada juga keluarga-keluarga yang suasananya kurang akademis ya. Jadi ini tergantung pada bagaimana orang tua menciptakan lingkungan belajar di rumah masing-masing. Termasuk kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah karakteristik siswa. Siswa dengan karakter yang berbeda-beda harus bisa kita layani semuanya. Ya, ibaratnya ketika siswa kita dalam satu kelompok seperti ini Bapak Ibu sekalian, bisa jadi ada gampangannya ya. Salah satunya adalah burung, yang lain adalah gajah, yang lain mungkin kuda dan sebagainya. Jadi mungkin ada ikan dan sebagainya. Ikan sepandai-pandai ikan berenang tentu yang bersangkutan tidak bisa terbang tinggi seperti burung. Nah kan gitu kan. Sepandai-pandai burung terbang tinggi tidak bisa, juga kemudian lalu kalau harus meluncur di dalam air tidak seperti ikan itu dan seterusnya. Maka yang terpenting adalah karena tipe-tipe anak-anak kita itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain, masing-masing potensi bakat bawaan yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa itu kita optimalkan. Yang anak-anak bakatnya menjadi seniman, jadilah seniman yang hebat, kan gitu kan. Anak-anak yang bakat bawaannya jadi pemimpin, ya berarti optimalkan di situ dan seterusnya. Ini tugas kita Bapak Ibu, dan oleh karena itu media-media pembelajaran akan terus dibuka kesempatan pembelajarannya oleh Master Nusa gitu, kerjasama dengan Pasca Sarjana Universitas PGRI Semarang. Jadi ada jaminan akademik yang baik. Bapak Ibu yang kami hormati, pertimbangan yang lain adalah latar belakang budaya, ya, latar belakang budaya siswa kita. Ini multimedia itu, ya. Multimedia itu apa? Ya kita bisa juga menggunakan multimedia. Multimedia can be defined as the combination of text, audio, and images. Ya, jadi ada teksnya, ada audio, ada imagesnya. Ya, video itulah. Video kan mesti ada teksnya, gitu ya. Mesti ada audionya, ya. Ada gambar-gambarnya, gitu. In a single instance, ya. It is the combined use of several media, such as movies, ya ada movies-nya, ada slides-nya, ya ada music and lighting-nya, ya especially for the purpose of education and entertainment. Ini multimedia. Nah, maka pelan-pelan ya Bapak Ibu sekalian, kita perlu mempelajari secara bertahap gitu ya. Secara bertahap. Hari ini ya pelatihan kita tentang ini. Besok sebenarnya ada lagi ya. Tetapi mungkin Pak Ketua bisa juga jadi pertimbangan ketika Bapak Ibu ini ketika akan mengikuti yang besok misalnya gitu. Jadi gimana tempuh apa tidak gitu. Mungkin untuk penjadwalan ke depan nanti perlu kiranya kita meminta masukan ya dari Bapak Ibu. Sebenarnya pengemasan urutan pelatihannya gimana? Apakah hari ini pembukaan satu jenis pelatihan, besok ada lagi, itu cukup menyulitkan apa tidak dalam hal seorang peserta mau ikut di kedua, ketiga, keempat itu misalnya itu. Yang terakhir saya kira ini manfaat media pembelajaran ya. Setelah ini akan secara penuh ya akan dimulai oleh Mas Dona sampai dengan 4 hari ke depan. Manfaatnya yang pertama, proses instruksional bisa menjadi lebih menarik. Ya, beberapa ilustrasi yang saya tampilkan tentu menyuasanakan ya, membantu Bapak Ibu untuk memahami bahwa proses instruksional kita akan bisa lebih menarik ketika kita menggunakan berbagai media, apalagi multimedia gitu kan. Kemudian proses pembelajaran bisa lebih interaktif. Jumlah waktu belajar mengajar dapat dikurangi, diringkas ya. Jadi pertemuan Zoom-nya ya, pertemuan classroom Google-nya dengan Bapak Ibu guru bisa relatif lebih panjang karena lebih pendek karena nanti bisa ditindaklanjuti dengan memanfaatkan media lain gitu. Kemudian kualitas pembelajaran tentu kita harapkan bisa kita tingkatkan dan proses belajar dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, tidak terikat oleh waktu. Demikian Bapak Ibu sekalian ya, yang harus kita
fahami, ya camkan yang terakhir, ini pesan sahabat Ali karamallahu wajha ya. Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Jadi zaman kita dulu, ya ketika kita kecil tentu sudah tidak sesuai kalau kita ajarkan sekarang. Maka didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, sungguh mereka akan menghadapi masa depan yang berbeda dengan zamanmu. Ini kira-kira pesan terakhir saya kutipkan dari sahabat Ali karamallahu wajhah. Demikian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang saya banggakan. Mudah-mudahan dalam 4 hari ke depan bisa diikuti dengan sebaik-baiknya, dan saya doakan Bapak Ibu selalu sukses ya di keluarga, di karir, dan di masyarakat. Demikian. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Asbun atas dawuhnya, kalimatnya yang luar biasa. Bapak Ibu yang kami hormati, menyambung yang disampaikan oleh Bapak Doktor, bahwa guru adalah pendidik yang mendidik dan mengajarkan ilmunya kepada anak didiknya. Nah, pengajar diharapkan senantiasa dapat terus mengembangkan inovasi, mengembangkan kreasinya untuk mengajar anak didiknya. Nah, apalagi dalam kondisi situasi dan yang kita alami saat ini, bahwa seorang guru dituntut untuk dapat selalu berkreasi, berinovasi agar anak didiknya tidak merasa jenuh ketika diajar. Salah satunya adalah di kelas sore hari ini yang diselenggarakan oleh Master Musa adalah dalam rangka untuk mengembangkan, meningkatkan keilmuan Bapak Ibu semua, sehingga nantinya ketika di lapangan, apalagi kondisi saat ini, anak-anak didik kita terasa sangat nyaman dan tidak merasa bosan. Dan tentunya nanti akan dibimbing langsung, dijelaskan langsung bagaimana tentang kaitannya video pembelajaran dengan aplikasi PowerPoint tentunya, yang nanti akan disampaikan oleh Mas Dona Agus Setiawan. Nah, namun Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum Mas Dona menyampaikan, perlu kami sampaikan sekilas profil tentang beliau. Saya panggil Mas saja, meskipun ini luar biasa Bapak Ibu prestasinya. Mas Dona Agus Setiawan lahir di Grobogan 6 September 1987. Beliau sehari-hari mengajar di SD Negeri 1 Nangguhan, Kabupaten Grobogan. Kemudian dari usia yang sangat muda ini, ya adik saya 7 tahun ini Mas Dona. Nah, ini beliau sudah melanglang buana, prestasinya luar biasa, baik di tingkat provinsi, nasional sampai internasional Bapak Ibu sekalian. Dan yang pertama adalah beliau merupakan guru berprestasi berturut-turut dari tahun 2017, 2018 dan 2019. Kemudian di tahun 2014 beliau adalah juara lomba multimedia distrik provinsi Jawa. Kemudian di tahun 2014 juga beliau juara bahan ajar multimedia LPMP Provinsi Jawa Tengah. Kemudian kontributor portal Jawa Tengah Pintar, juga finalis lomba KTI tingkat Jawa Tengah. Selain itu Bapak Ibu yang kami hormati, beliau luar biasa sekali di usianya yang merupakan juara e-book Kemdikbud 2018, kemudian Microsoft Expert Educator, kemudian finalis e-novel 2016, 2017, 2018, kemudian pemakalah terbaik seminar nasional, kemudian kontributor mobile edukasi BPMPK Kemdikbud di tahun 2015 dan 2016. Di selain itu juga beliau finalis ONIP P4TK Matematika 2014 dan 2015. Kemudian luar biasa ini Bapak Ibu yang kami hormati, di tahun 2019 Mas Dona Agus adalah merupakan Duta Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan dalam jelajah literasi ke Singapura. Luar biasa sekali untuk pemateri kita, narasumber kita pada sore hari ini. Jadi pas sekali Bapak Ibu nanti yang akan disampaikan oleh Mas Dona, semoga saja sangat membantu Bapak Ibu dalam berinovasi dan berkreasi tentunya dalam memberikan pengajaran kepada anak didik kita. Dan tentunya tidak baik kalau saya terlalu panjang dan lebar menyampaikan, nanti biar panjang dan lebarnya disampaikan oleh Mas
Duna. Mas Duna gitu ya panggilannya Mas. Nah, silakan Bapak Ibu yang kami hormati, ini nanti santai saja, monggo dalam materi ini silahkan kopinya, tehnya disiapkan juga sambil ngemil juga boleh Bapak Ibu, dan nanti yang diunek-unek, yang difikirkan langsung saja nanti bisa ditanyakan oleh Mas Duna. Monggo Mas Duna, kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Bapak Ibu suara saya? Jelas. Jelas Mas. Oke, alhamdulillah. Salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati, Bapak Ibu guru yang luar biasa di seluruh tanah air. Perkenankanlah di sini saya akan istilahnya berbagi dengan Bapak Ibu semua tentang bagaimana sih mengembangkan media video pembelajaran yang akan kita buat dengan memaksimalkan PowerPoint. Ya, pada intinya PowerPoint itu sudah istilahnya sudah familiar dengan kita. Kita sudah sering menggunakan PowerPoint untuk menyampaikan dalam presentasi, misal dalam berbagai pertemuan, begitu ya Bapak Ibu. Akan tetapi sebuah PowerPoint itu bisa kita manfaatkan lebih dari itu. Kita bisa manfaatkan lebih dari untuk hanya presentasi biasa. Pada dasarnya untuk membuat video pembelajaran itu hampir sama dengan kita membuat media presentasi Bapak Ibu. Seperti Bapak Ibu presentasi saat istilahnya menjadi narasumber di kelas, di depan siswa seperti itu. Akan tetapi bisa dikemas lebih menarik lagi yang berisi sebuah sintaks media pembelajaran atau alur materi pembelajaran. Sehingga siswa dapat mudah menangkap materi yang disampaikan sehingga mereka dapat membekas sebuah pengalaman pembelajaran yang menarik. Jadi intinya nanti sebuah media pembelajaran itu sebagai sarana mengantarkan materi yang istilahnya sulit untuk mereka pelajari dan mempermudah istilahnya mengkonkretkan materi yang istilahnya abstrak, begitu Bapak Ibu. Ini saya akan presentasi sebentar Bapak Ibu tentang bagaimana mengembangkan media pembelajaran. Ya, mengenal PowerPoint sebagai video pembelajaran. Ini profil singkat saya Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi, pembawa acara, Bu Fitria. Di sini saya ingin menggarisbawahi, di sini saya memiliki beberapa akun Bapak Ibu tentang pengembangan media pembelajaran, khususnya di video pembelajaran. Di sini saya suka berbagi tentang tutorial-tutorial Bapak Ibu, di mana saya suka mengembangkan sebuah media pembelajaran berupa PowerPoint Bapak Ibu, khususnya di PowerPoint intinya ya. Jadi sebuah PowerPoint itu kita bisa kembangkan menjadi beberapa media pembelajaran Bapak Ibu, bisa berupa video pembelajaran, game, kemudian aplikasi Android dan lain sebagainya. Untuk tutorial nanti Bapak Ibu bisa kunjungi di channel YouTube saya di Dona Gustiawan. Nah saja di pencarian di YouTube nanti ketemu akun saya. Kemudian ada beberapa contoh sampel tutorialnya dan akan pasti saya sertakan aset-asetnya. Nanti tinggal eksekusi mengembangkannya. Saya adalah sebuah kreator media berbasis PowerPoint Bapak Ibu ya, sejak 2014 sampai sekarang. Kenapa saya harus menggunakan PowerPoint Bapak Ibu? PowerPoint itu sering kita gunakan untuk presentasi ya Bapak Ibu. Contohnya dalam pembelajaran kita di depan kelas.
kemudian untuk membuat flyer dan banner. Jadi saya suka menggunakan PowerPoint untuk membuat flyer atau banner. Misal ada acara tertentu di sekolah, saya suka menggunakan flyer, membuat flyer dengan PowerPoint. Kemudian Bapak, sebuah PowerPoint juga bisa kita kembangkan menjadi game atau video pembelajaran, ya. Yang akan kita buat nanti, kemudian PowerPoint bisa kita buat menjadi animasi atau media pembelajaran. Sekarang kita bisa membuat e-book atau komik dengan media pembelajaran. Ini adalah materi yang akan kita buat di pertemuan di lain kesempatan Bapak Ibu. Juga kerjasama dengan Master Nusa dan PGR. Kemudian ada kita bisa mengembangkan kuis dengan PowerPoint. Kita menggunakan perangkat software bantuan yang include di PowerPoint, namanya iSpring Bapak Ibu. Jadi nanti feedbacknya, hasilnya akan masuk ke email kita. Jadi tanpa pengetahuan anak, kita dapat memantau perkembangan anak dengan latihan soal tersebut. Ini adalah contoh bagaimana sebuah media pembelajaran harus kita atur bagaimana tingkat kontras atau konsistensinya. Tampilannya dari sebelah kanan dan kiri itu ada perbedaan Bapak Ibu. Dari sebelah kiri ini Bapak, ini lebih istilahnya keterbacanya lebih mudah daripada sebelah kanan. Jadi pada intinya sebuah teks dan background itu harus kita buat kontras Bapak Ibu. Terbaca. Kemudian untuk penulisan narasi, untuk penulisan teks materi pembelajaran juga harus kita sesuaikan dengan model fontnya Bapak Ibu. Jadi gunakan huruf yang konsisten, sederhana dan jelas. Di sebelah kiri itu adalah huruf yang biasa Bapak Ibu. Hurufnya adalah format font tabung. Yang sebelah kanan ini adalah font, saya lupa namanya, tapi untuk tingkat keterbacaannya pasti untuk di mata kita itu lebih istilahnya lebih mantap yang sebelah kiri ini Bapak. Kemudian di sebelah kiri ini ada berupa video simulasi, yang sebelah kanan ada teks sintaks sebuah proses fotosintesis. Jadi untuk membuat media pembelajaran video itu sangat bagus Bapak Ibu jika kita membuat video, ya, daripada kita menyampaikan dalam bentuk teks. Dengan video seperti ini nanti siswa bisa istilahnya melihat pergerakan animasinya sehingga siswa dapat menangkap, oh ternyata kupu-kupu bertelur, kemudian telurnya menjadi ulat, kemudian ulatnya akan menjadi kepopok dan seterusnya. Nah, tanpa kita bimbing, siswa akan mengetahui sintaks dalam proses metamorfosis ini. Ya, jadi secara visualisasi pesan Anda jangan gunakan tulisan kecuali terpaksa, istilahnya seperti itu. Lebih baik gunakan animasi berupa video pembelajaran. Ini untuk gunakan latar kontras dan dengan tulisan Bapak Ibu. Jadi yang sebelah kiri ini terlalu keterbacaannya sangat ini Bapak Ibu. Di mata juga agak pedas seperti itu ya. Berbeda dengan yang sebelah kanan. Walaupun di sini backgroundnya hanya setengah, tapi sangat bagus. Gitu. Jadi Bapak Ibu untuk mengembangkan video pembelajaran nanti istilahnya jangan terlalu memang Bapak Ibu mempunyai konten-konten yang banyak nanti ya untuk membuat video pembelajaran. Akan tetapi kita harus menyesuaikan juga bagaimana tingkat keterbacaannya, bagaimana tingkat kemampuan siswa menangkap materi dan sebagainya. Nah, ini ada perbedaan gambar yang sebelah kiri dan kanan. Gambar kiri ini adalah gambar yang perlu warnakan Bapak Ibu. Yang sebelah kiri, yang sebelah kanan ini adalah gambar hitam putih. Jadi secara kita dalam video kita harus totalitas. Kalau kita sudah masuk dalam membuat video pembelajaran, otomatis kita harus memanfaatkan aset-aset yang menarik.
harus full color ya. Jangan istilahnya sudah singgung buat video tapi ternyata asetnya, ternyata objeknya hanya berupa hitam putih seperti itu. PowerPoint adalah sebuah program komputer untuk presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft. Mungkin Bapak Ibu pasti sudah memilikinya sekarang. Jadi nanti kita tidak perlu instalasi lagi. Kecuali nanti yang Bapak Ibu memiliki PowerPoint di bawah 2010. Mungkin di sini ada beberapa yang masih menggunakan PowerPoint 2007 ya Bapak Ibu. Untuk membuat video pembelajaran kita belum bisa mengembangkan, istilahnya belum bisa menyimpan, mempublish dalam bentuk video jika kita masih menggunakan PowerPoint 2007. Untuk membuat video pembelajaran di PowerPoint itu kita harus menggunakan PowerPoint 2010 ke atas ya. Nah, bagaimana Pak nanti kalau saya masih menggunakan PowerPoint 2007? Untuk sementara, untuk saat ini kita bisa menggunakan PowerPoint tersebut. Akan tetapi untuk menyimpannya dalam sebuah video, nanti kita harus mengupgrade ke PowerPoint 2010 ke atas. Jadi nanti yang istilahnya masih memiliki PowerPoint 2007 nanti akan saya share link master software PowerPoint 2010 atau 2013. Jadi tenang saja Bapak Ibu. Semua platform komputer itu kita bisa dikembangkan menjadi sebuah media pembelajaran ya. Kemudian ada Android juga Bapak Ibu. Jadi pada dasarnya sebuah video pembelajaran itu kita bisa share di mana saja Bapak Ibu ya. Kita bisa share di komputer, di Android, di website, berupa video yang kita share melalui WA dan lain sebagainya. Akan tetapi untuk tingkat karakteristik siswa zaman sekarang Bapak Ibu di pembelajaran abad 21 yang masuk ke pembelajaran abad 22 saat ini. Jadi kita harus mengetahui bagaimana kontekstual siswa pada saat ini, di mana mereka sudah familiar dengan penggunaan smartphone di kehidupan mereka sehari-hari. Hal tersebut kita manfaatkan, kita harus dapat memberikan konten-konten atau materi-materi yang sesuai dengan device mereka, yaitu berupa smartphone. Nah, kita harus menjadi sebuah developer Bapak Ibu untuk membuat video pembelajaran. Kita harus menjadi developer, kita tidak harus menjadi user ya. Karena yang tahu kondisi peserta didik adalah kita sendiri. Yang tahu tingkat kelemahannya, yang tahu kekurangan peserta didik adalah kita sendiri. Jadi kita harus mampu membuat video pembelajaran sendiri yang sesuaikan dengan kontekstual mereka. Mereka kurangnya di materi apa kita buat dan kita saksikan dalam bentuk video pembelajaran. Berbeda dengan kita menjadi user Bapak Ibu, kita tinggal cari belum itu cocok untuk siswa. Kadang ada beberapa hal yang istilahnya ini sudah saya dipelajarkan ke anak harus apa ya, istilahnya harus kita lewati, itu kita harus istilahnya mengembangkan video pembelajaran sendiri agar lebih cocok, agar lebih klop dengan peserta didik Bapak Ibu. Nah, gaya belajar generasi Z Bapak Ibu, di mana generasi Z itu di mana semua menggunakan perangkat digital, yaitu berupa smartphone dan lain sebagainya ya. Kemudian fungsi video pembelajaran ada banyak Bapak Ibu. Ini mengingat waktu, jadi saya skip dulu Bapak Ibu, akan saya lanjutkan presentasinya besok. Pada intinya sebuah video pembelajaran itu fungsinya adalah sebagai perantara untuk menyampaikan materi ke anak, untuk mengkonkretkan sebuah materi-materi yang membutuhkan sintaks yang lama, yang membutuhkan proses yang lama, yang tidak bisa dihadirkan di kelas. Misal materi tata surya tidak mungkin kita menghadirkan tata surya tidak mungkin kita menghadirkan bumi, matahari ke kelas kita. Jadi kita membuat visualisasi berupa video pembelajaran. Misal proses yang membutuhkan proses yang lama, semisal fotosintesis tadi. Fotosintesis membutuhkan waktu beberapa minggu, beberapa hari. Dan tersebut harus kita sikapi dengan membuat video pembelajaran yang menarik. Harus kita sederhanakan. Dari beberapa hari proses fotosintesis harus kita sederhanakan menjadi beberapa animasi sederhana. Nah, hal tersebut merupakan fungsi dari video pembelajaran yang akan kita buat. Nah, itu Bapak Ibu tentang sebuah bagaimana mengembangkan PowerPoint menjadi apa ya?
video pembelajaran. Untuk presentasi akan saya lanjutkan besok Bapak Ibu, karena mengingat waktu sudah masuk jam 5 kurang sedikit. Nanti kalau kita kelamaan ke penyampaian materi, nanti kita tidak bisa lanjut. Saya akan memberikan contoh seperti apa atau video pembelajaran yang dikembangkan dengan PowerPoint. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, biasakan untuk berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anakku yang hebat, pagi ini Bu Guru harapkan semua siswa dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Jangan lupa untuk mengisi form kehadiran yang sudah Bu Guru bagikan sebagai tanda bahwa anak-anak dapat mengikuti pelajaran hari ini. Nah, anak-anak hebat, pagi ini Bu Guru punya cerita nih. Tadi pagi Bu Guru ke pasar untuk membeli sayur mayur. Harga seikat kangkung Rp1.500. Karena sore nanti ada tamu, maka memasaknya Bu Guru pagi ini harus lebih banyak daripada hari-hari yang lain. Oleh karena itu, Bu Guru membeli 5 ikat kangkung. Nah anak-anak, kira-kira uang yang harus ibu keluarkan lebih dari 1.500 atau sama dengan 1.500 atau bahkan kurang dari 1.500 ya? Coba sekarang kita mulai berpikir kalau 1 ikat kangkung saja 1.500. Kalau kita beli 2 berarti 1.500 kali 2 jadinya 3.000. Kalau kita beli 3 maka 1.500 kali 3 4.500. Kalau kita beli 5 berarti 5 kali 1.500 jadi 7.500. Semakin banyak barang yang kita beli, maka uang yang kita keluarkan juga semakin. Sesampainya di rumah, Bu Guru memasak sendirian. Jika memasak sendiri dari awal sampai akhir, maka Bu Guru membutuhkan waktu selama 2 jam. Wah, lama ya memasaknya. Nah, seandainya Bu Guru dibantu oleh adik Bu Guru untuk memasak, maka tidak akan lama. Proses memasak bisa hanya dalam waktu 1 jam. Jadi kalau pekerjaan dikerjakan oleh orang sedikit, maka waktu yang dibutuhkan akan lama. Sedangkan jika sebuah pekerjaan dikerjakan oleh orang banyak, maka memakan waktu yang sedikit. Jadi berbanding terbalik antara jumlah orang yang mengerjakan dengan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Nah, anak-anak hebat, pagi ini Bu Guru akan mengajak anak-anak untuk mempelajari materi matematika perbandingan. Ada 2 macam perbandingan, yaitu perbandingan senilai dan ada perbandingan berbalik nilai.
Tujuannya agar anak-anak dapat memahami konsep perbandingan dengan baik sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Perbandingan senilai adalah itu adalah contoh bagaimana sebuah PowerPoint bisa kita kembangkan menjadi sebuah video pembelajaran Bapak Ibu ya. Jadi pada intinya kita bisa membuat video pembelajaran Bapak Ibu. Yang penting nanti kita membuat animasi-animasi di PowerPoint. Di sini pasti Bapak Ibu lebih familiar. Istilahnya PowerPoint di sini istilahnya bukan powerful untuk membuat video pembelajaran Bapak Ibu. Masih ada beberapa aplikasi yang lain seperti Camtasia, kemudian Filmora dan lain sebagainya. Akan tetapi di sini saya memberikan opsi membuat video pembelajaran yang lebih mudah Bapak Ibu, tanpa harus menginstal aplikasi yang lain. Tanpa harus memiliki device yang istilahnya expert Bapak Ibu. Yang harus istilahnya memiliki memori yang besar, harus punya prosesor yang kuat untuk menjalankan sebuah software yang besar seperti Camtasia dan Filmora seperti itu. Di sini saya memberikan opsi membuat video pembelajaran yang bisa kita kembangkan dengan sebuah PowerPoint Bapak Ibu. Jadi seperti itu Bapak Ibu, contohnya saya punya contoh lagi satu Bapak Ibu, sebuah video pembelajaran. Ini adalah sebuah materi penampakan alam Bapak Ibu. Di sini ada sebuah salam Bapak Ibu dari berbagai agama yang ada di Indonesia. Kemudian di sini ada sebuah judul. Jadi nanti kita akan istilahnya belajar bagaimana mencari sebuah aset-aset yang menarik. Jadi nanti tidak hanya berupa aset yang saya berikan, akan tetapi nanti Bapak Ibu saya arahkan bagaimana sih membuat konten yang menarik, bagaimana mencari konten-konten itu letaknya di mana, bagaimana mengatur komposisinya dan lain sebagainya. Ini memang tidak ada suaranya ya Pak? Ini sepertinya saya membuka file yang satunya ini. Belum saya include-kan tadi suaranya ini sepertinya. Nggak apa-apa, yang penting kita tahu apa? Istilahnya tahu animasinya dulu seperti apa sih, pergerakannya seperti itu. Jadi nanti untuk suara itu gampang Bapak Ibu. Nanti kita bisa rekaman langsung di PowerPoint. Jadi kita tidak usah membutuhkan aplikasi yang lain. Semuanya sudah ada di PowerPoint. Di sini berupa penyampaian materi tentang apa Bapak Ibu? Permukaan bumi. Di sini saya memberikan animasi awan bergerak, itu sudah kita kembangkan dengan PowerPoint Bapak Ibu. Seperti ini. Jadi pada dasarnya anak nanti pasti akan suka jika ada sebuah animasi seperti ini. Tergantung tingkat pendidikannya di tingkat SMP, SMA, hal tersebut mungkin harus kita hindari jika menggunakan animasi seperti ini. Ini saya kembangkan di kelas saya, di kelas rendah kemarin. Ini sebuah proses transportasi dan untuk pembangkit listrik yang memanfaatkan sungai. Ya seperti ini.
Ini berupa animasi Bapak Ibu di PowerPoint. Itu ada ringkasan materi. Jadi Bapak Ibu, untuk mengembangkan media pembelajaran, khususnya untuk video pembelajaran, Bapak Ibu tidak usah ragu untuk menggunakan PowerPoint. Karena Bapak Ibu pasti lebih familiar, lebih sering menggunakan aplikasi ini, aplikasi PowerPoint ini. Lanjut saja, kita akan praktek Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu membuka PowerPoint. Di sini saya akan mempraktekkan. Nanti Bapak Ibu bisa menirukan, istilahnya step by step Bapak Ibu ya. Untuk materi kita istilahnya sama dulu nggak apa-apa ya. Jadi nanti intinya Bapak Ibu mengetahui bagaimana gaya atau model animasi di PowerPoint. Jadi nanti tidak bisa dipaksakan, semisal di sini ada guru matematika SMP, saya suruh membuat materi IPA SD, tidak mungkin. Jadi istilahnya nanti kita akan belajar, nanti Bapak Ibu tahu caranya, tahu bagaimana sintaks atau langkah-langkah membuat animasi di PowerPoint. Kemudian esok hari Bapak Ibu bisa mengembangkan materi yang Bapak Ibu akan ajarkan di kelas atau secara daring Bapak Ibu. Pada intinya sangat menarik membuat video pembelajaran selain untuk pembelajaran kepada siswa di kelas, kita bisa memanfaatkan yang memiliki membuat penilaian angka kredit untuk PNS, itu juga bisa Bapak Ibu. Syaratnya Bapak Ibu harus memiliki video pembelajaran dengan durasi minimal 15 menit. Ya. Jadi nanti buat video pembelajaran minimal 15 menit. Kemudian dalam CD, kemudian Bapak Ibu nanti membuat laporan. Laporan hampir sama seperti membuat karya inovasi pembelajaran Bapak Ibu, semisal KTI juga bisa, tapi nanti sintaksnya kita ubah seperti membuat video pembelajaran ini. Bagaimana membuat animasi ini kita jelaskan step by step. Itu membuat laporan karya inovasi berupa video pembelajaran, dan nilai angka kreditnya untuk yang kompleks itu nilai angka kreditnya adalah kalau tidak salah 4 Bapak Ibu untuk karya inovasi ya. Kemudian untuk yang sederhana nilai angka kreditnya adalah 2. Oke Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu membuka PowerPoint Bapak Ibu, kita akan praktek membuatnya. Saya akan close dulu PowerPoint saya. Di sini saya menggunakan PowerPoint 2019 Bapak Ibu, yang terbaru. Ya. Atau Bapak Ibu di sini bahkan memiliki Office 365 juga, ya sama saja. Untuk PowerPoint itu lebih powerful di 2019 yang terkini Bapak Ibu, atau di Office 365. Di situ banyak konten-konten, bahkan ini berupa aplikasi online Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu terkoneksi internet, nanti akan disajikan beberapa menu-menu yang menarik, ya. Ini adalah tampilan di PowerPoint 2019 Bapak Ibu. Untuk pertama silahkan Bapak Ibu membuat background dulu Bapak Ibu dari file yang sudah saya berikan, dengan cara di sini Bapak Ibu di sebelah yang sini di luar garis ya Bapak Ibu, silakan klik kanan format background. Kemudian kita masuk pilih picture. Kemudian kita pilih insert. Untuk PowerPoint 2019 ini sudah berupa istilahnya online Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa tahu opsi-opsi yang istilahnya direkomendasikan oleh PowerPoint, semisal ini. Untuk 2019 ke bawah sepertinya belum ada Bapak Ibu. Saya kurang tahu 2016, saya tidak pernah memakai 2016. Jadi saya pertama kali mengembangkan video itu di 2007 Bapak Ibu, PowerPoint-nya ternyata tidak bisa. Jadi saya upgrade ke 2010.
Setelah 2000 sampai saya agak kurang untuk konten-kontennya, jadi saya pindah ke 2013 PowerPoint-nya, kemudian langsung lari ke 2019. Silakan pilih set Bapak Ibu, kemudian cari from file, kemudian silakan cari aset yang sudah saya berikan tadi. Nah, ada banyak Bapak Ibu tentang background-nya. Kita mencari background-nya dulu ya Bapak Ibu. Pilih yang istilahnya sesuaikan dengan materi Bapak Ibu. Ya, sebenarnya saya ambil yang ini. Nanti akan seperti ini tampilannya. Kita close saja ini punya saya. Kemudian di sini akan disajikan sebuah text box Bapak Ibu, namanya text box Bapak Ibu ya. Kita bisa memasukkan sebuah judul di sini Bapak Ibu. Semisal kita akan membuat materi, di sini saya akan membuat materi yang lebih mudah mungkin ya. Saya ada masukan Bapak Ibu, semisal saya ingin membuat apa nanti akan saya buat. Mungkin Bapak Ibu sudah punya angan-angan ingin membuat video pelajaran berupa apa? Kalau tidak, saya akan praktek satu materi saja Bapak Ibu. Oke, jadi saya membuat gimana? Bisa Ya. ulangi lagi yang tadi itu untuk nampilkan background itu tadi, soalnya saya ini PowerPoint saya 2016 kayaknya. Oh, 2016. Hampir sama Iya. Ibu. Semua PowerPoint hampir sama untuk background-nya. Jadi saya ulangi ya Bapak Ibu. Iya. Dengan cara kita klik kanan di sini, kemudian format background. Oh, Di bagian tepi Bapak Ibu. Iya. Format Format background. background. Iya. Kemudian di sini ada opsi untuk PowerPoint 2007 itu jendelanya bukan di samping tapi di tengah. Hampir sama namanya. Kemudian kita pilih picture or texture fill. Kita checklist. Picture to ntar dulu ya, jangan lihat. Ya. Ini, jadi kita akan masukkan sebuah gambar. Kemudian kita insert from file Bapak Ibu. From insert From file. Sudah? dulu. Insert. Kemudian Bu, dicari letak dari file yang sudah saya share tadi. Tadi saya share ini aset-asetnya di grup WA tadi. Sudah di-download? Bahan materi video RAR ya, Pak? Oh iya. Bahan materi video RAR itu ya? Iya. Kemudian kita memilih satu Bapak Ibu, semisal saya mengambil yang ini. Kemudian di sini saya akan memasukkan sebuah teks Bapak Ibu. Jika Bapak tidak memiliki text box ini, bagaimana memunculkannya di sini Bapak? Di home layout, ya. Kemudian ada title slide, ada title and contents dan lain sebagainya, ya. Gunakan yang ini yang pertama dulu. Kita akan membuat ya. Judul penampakan alam. Penampakan alam sudah saya ketik
tulisannya, teksnya, kemudian kita akan ubah fontnya. Kita bisa memberikan blok dengan cara klik tahan geser lepas, atau kita klik kotaknya, text box-nya. Kemudian kita ubah fontnya, ya. Fontnya. Untuk judul biasanya kita lebih familiar menggunakan teks yang bersifat tebal, bold, ya. Mungkin untuk materi di tingkat SMP, SMA itu berbeda, ya. Mungkin gunakan gambar-gambar atau background yang lebih istilahnya lebih familiar dengan mereka. Ini mungkin untuk kalangan SD ini masih familiar untuk background seperti ini, ya. Pertanyaan tentang background Bapak Ibu, semisal di mana sih saya bisa melihatkan background yang bagus-bagus atau lain sebagainya? Jika belum ada pertanyaan, akan saya lanjutkan saja. Di sini kita bisa mengubah fontnya Bapak Ibu. Kita klik, kemudian kita blok, kita klik pilih fontnya. Saya gunakan yang font itu. Kemudian untuk pewarnaan di sini Bapak Ibu, pewarnaan merah, kuning, hijau dan sebagainya. Seperti tadi, asas membuat media belajar yang baik harus kontras dengan background. Ini tingkat keterbacanya sangat kurang Bapak Ibu. Hal ini harus kita hindari, ya. Nanti anak akan apa ini? Istilahnya untuk membacanya akan sulit Bapak Ibu. Di mata juga kurang enak, ya. Jadi kita akan mengedit fontnya ini lebih menarik lagi. Kita akan membuat warna yang kontras. Jadi kalau kita ambil yang warna merah, masih belum Bapak Ibu. Kita warnanya agak cerah, oranye juga belum, kuning malah sama sekali kurang bagus Bapak Ibu. Apalagi keterbacanya sangat jauh ya Bapak Ibu. Atau bahkan ini bahkan hitam, bahkan putih juga kurang. Nah, di sini ada trik Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu mengeklik atau mengeblok fontnya, di sebelah kanan atas akan ada menu format. Jika Bapak Ibu tidak klik sama sekali, tidak ada menu format. Ya, ini hanya opsi untuk jenis font dan lain sebagainya. Jika kita berikan apa ya, sebuah istilahnya sebuah opsi, ya, ada menu format di atas. Di sini ada word art style Bapak Ibu. Di sini kita bisa memberikan warna atau word art style yang sudah disediakan di sini. Nah, seperti ini. Atau kita buat sendiri Bapak Ibu. Misal saya ingin warna kuning. Nah, bagaimana agar warna kuning agar bisa terbaca nanti? Kita harus membuat timeline-nya atau maaf bukan timeline. Apa namanya ya? Bordirnya ya. Teksnya, line teksnya ya. Jadi kita di sini teks outline-nya kita bisa beri warna. Nah, teks outline bisa kita beri warna merah ataupun ketebalan fontnya. Nah, ini akan lebih mudah terbaca Bapak Ibu. Akan mudah terbaca untuk apa ya, fontnya, judulnya. Apakah ada opsi lain selain membuat outline-nya? Kita hilangkan outline-nya, kita bisa memberikan variasi yang banyak lagi. Berupa shadow, reflection, dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa memberikan opsi glow. Di sini sebelah ini ada opsi ya Bapak Ibu tentang font. Kita pilih glow. Nanti kita akan dilarikan jika memberikan opsi yang lain, semisal saya yang glow, kemudian glow-nya kok tidak sesuai. Saya ingin glow yang putih, yang bersinar putih, di sini tidak ada. Kita bisa beri glow option. Klik, nanti kita akan diberikan jendela seperti ini. Ini hampir sama dengan jendela tadi Bapak Ibu ya. Jadi intinya kita bisa mengedit melalui ini dan bisa mengedit melalui sebelah kanan ini.
ya. Di sini kita bisa beri opsi color-nya, warnanya karena ini kuning, jadi saya akan memberikan warna yang gelap, hitam. Nah, seperti ini. Ukurannya bisa kita besarkan dengan cara seperti ini, atau manual, geser-geser Bapak Ibu, seperti ini. Kemudian ini mengatur transparasinya. Untuk PowerPoint 2013 ke bawah ini belum ada opsi seperti ini Bapak Ibu, ya. Jadi dimaklumi saja nggak apa-apa, ya. Untuk refleksi tadi, kita bisa atur size-nya untuk tingkat refleksinya. Ini penampakan alam. Ini lebih bagus Bapak Ibu, lebih cantik, ya. Klik to title subtitle ini kita bisa memberikan input berupa identitas kita, ya. Jadi kita tahu ini medianya siapa, gitu. Saya akan ketik Dona Agus Setiawan. Kemudian hampir sama seperti tadi Bapak Ibu, silakan kita beri dia glowing agar tingkat keterbacanya bagus. Ada opsi untuk penyusunan Bapak Ibu, jadi tidak harus seperti ini, tidak harus atas bawah. Ini kita bisa taruh di atas, kita kecilkan, kita taruh dari sini boleh, ya. Jadi tentang untuk susunan ini tidak harus di tengah. Ya, tidak kaku seperti membuat karya tulis ya Bapak Ibu, harus di tengah, center gitu ya. Di bawah boleh. Pokoknya apa harus ini, boleh yang lain, ya. Seperti tadi tingkat keterbacaannya Bapak Ibu harus kita perhatikan. Kemudian Bapak Ibu kita akan mencoba memasukkan sebuah istilahnya sebuah ilustrator. Ilustrator berupa animasi seorang guru atau teacher atau seorang siswa, ya. Kita ambil Bapak Ibu gambarnya yang sudah saya sertakan tadi. Insert picture on device atau from file Bapak Ibu kalau di 2000 PowerPoint 2013 ke bawah. Kemudian kita pilih animasi seorang guru atau anak, boleh Bapak Ibu yang lain, ya. Ini ada beberapa yang SMP, Bapak Ibu, siswa SMP. Atau ini juga bisa. Atau ini, saya akan menggunakan yang ini coba. Saya klik, insert. Akan muncul seperti ini. Jika Bapak Ibu untuk karakter itu kita sesuaikan dengan kontekstual peserta kita ya Bapak Ibu. Mungkin untuk yang SD bisa menggunakan siswa, seperti saya share tadi, kayak yang saya share. Siswa SD sepertinya ada. Ini ada siswa SD. Ada SD, ada SMP, dan lain sebagainya. Jadi ada animasi orang dewasa juga ada. Sebenarnya saya mau ambil yang ini. Nah, di sini ada dua opsi Bapak Ibu. Ternyata yang file yang saya berikan ada yang sudah hilang background-nya dan sudah belum. Maaf ya, ada yang belum. Jadi saya akan memasukkan dua gambar dulu. Yang pertama mungkin tadi ya. Nah, ini ada dua. Bagaimana jika kita menemukan gambar ini di
internet, di pencarian Google, akan tetapi background-nya masih seperti ini. Tidak mungkin kita memasukkan gambar seperti ini. Akan bagus jika berupa animasi jika background-nya sudah tidak ada. Di PowerPoint Bapak Ibu itu ada fasilitas untuk menghilangkan background ini Bapak Ibu. Jadi tenang saja, ya. Caranya kita klik gambarnya ini, kemudian kita pilih format, klik format, kemudian color, set transparent color. Kita klik warna yang akan kita buat transparan. Klik. Nah, seperti ini. Akan hilang. Ya. Nah, ini kok masih Pak warna yang abu-abu ini dan tulisan ini. Karena kita hanya bisa menghilangkan atau membuat transparan satu warna. Satu warna Bapak Ibu ya. Jadi hanya warna putih yang hilang, lawan abu-abu tidak ada. Bagaimana untuk menghilangkan ini? Kita bisa melakukan cropping ini ya di sini, di format, kemudian kita pilih crop, kemudian kita geser. Kita geser tarik di sini. Nah, seperti ini. Ya taruh di situ. Yang ini juga sama Bapak, jika menghendaki gambar yang sebelah ini, kiri sendiri, ini kita bisa crop. Makanya saya memberikan banyak opsi seperti itu Bapak. Jadi nanti Bapak sesuaikan dengan apa ya, materi Bapak Ibu, tinggal pilih ikon atau karakter yang Bapak Ibu inginkan. Di file yang saya berikan sudah ada banyak sekali opsinya Bapak Ibu. Di sini saya akan memberikan opsi nanti orang ini akan masuk ke dalam. Ya. Kemudian ini teksnya akan muncul dari atas ke bawah. Ini juga akan muncul dari misalnya langsung masuk dari posisi semula. Jadi kita sudah masuk PowerPoint Bapak Ibu. Ini kita tutup Bapak Ibu. Ini jika ada nanti Bapak Ibu akan bingung, akan mengganggu. Ya. Kita masuk animasi. Di sini ada namanya animation pen. Ya. Kita klik. Akan muncul jendela baru. Di 2010 itu di custom animation Bapak Ibu. Saya lupa di sebelah sini atau sebelah sini saya lupa. Pokoknya Bapak Ibu klik nanti jendela baru seperti ini. Ya. Kemudian kita klik teksnya ini atau kita blok. Kemudian kita pilih opsi animasi ini. Ini ada warna hijau. Ada beberapa macam seperti ini. Split, right, shape, kemudian ada yang lain. Ini ada warna kuning, ada warna hitam. Hijau, kuning, dan hitam. Apa perbedaannya? Animasi yang